Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Detik berikutnya, seorang gadis ramping dalam gaun merah muda turun dari langit dan muncul di depan Tanyun. Gadis dengan rok merah muda tidak lain adalah Muzhen Tianjun. Setelah itu, jenderal keluarga bayi bernama Tang Ping jatuh dari langit dan mendarat di belakang Tanyun. Bawahan melihat Tuan Tianjun. Raja Dewa Titan buru-buru menarik kembali kaki kanan yang dia injak ke arah Tanyun, menatap Muzhen Tianjun dan membungkuk dalam-dalam. Muzhen Tianjun mendengus dingin. Tianjun ini sudah tahu apa yang terjadi. Meskipun sumber besi meteorit ditemukan oleh kota militer Titanmu, tapi kemudian kamu berhenti menambang. Mengapa pasukan keluarga B tidak bisa menambang? Kalian para prajurit Dewa Titan benar-benar memotong tangan 3000 pasukan keluarga Bai dan kemudian secara brutal menghabisi mereka. Itu benar-benar keterlaluan. Mendengar itu, Raja Dewa Titan mengerutkan kening, membungkuk dan berkata, "Tuan Tianjun, kamu hanya mendengar cerita dari sebelah pihak. Pasukan keluarga Bai menghabisi 300.000 prajurit Titan dan 3 jenderal besar, bahkan wakil komandan Tashiguluo dan komandan Spartaro dihabisi oleh mereka." Lingxia Tianjun memberi perintah. Tidak ada yang memilih hak untuk mengeksekusi secara pribadi pada anggota militer dengan pangkat di atas jenderal besar, tetapi mereka melakukannya. "Tuan Muzhen Tianjun, tolong beritahu aku bagaimana menangani masalah ini." Mendengar itu, Muzhen Tianjun mengerutkan kening, memandang Raja Dewa Baicheng dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar menghabisi Tashiguluo dan Spartaro?" Ketika Tanyun hendak berbicara, Raja Dewa Baicheng berkata, "Ya, bawahan menghabisi mereka. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Fenger dan Yuner." Setelah mendengarkan, Tanyun merasakan arus hangat di hatinya. "Tuan Muzhen Tianjun, kamu juga mendengarnya. Dia mengakuinya sendiri." Raja Dewa Titan berkata, "Junior akan pergi ke Tuan Lingxia Tianjun sekarang dan biarkan dia melakukan keadilan." Ketika Muzhen Tianjun hendak berbicara, Tanyun mengirim transmisi suara kepada Raja Dewa Baicheng, setuju untuk pergi bersamanya. Setelah itu, Raja Dewa Baicheng mengatur agar Bai Feng melanjutkan penambangan, sementara dia, Tanyun, dan Raja Dewa Titan naik ke perahu Muzhen Tianjun. Muzhen Tianjun mengendarai perahu dan membawa semua orang pergi. Sebelum pergi, Tanyun mengirim transmisi suara pada Jenderal Besar Bai Feng. "Paman, kamu tidak perlu khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Juga kamu mengirim seseorang kembali ke kota militer King Tian untuk melaporkan pada istriku dan memberitahu mereka bahwa setelah aku pergi ke kota Dewa Hongmeng, ada hal lain yang harus ditangani. Diperkirakan akan memakan waktu lama untuk kembali." Waktu berlalu. Setahun kemudian, di aula yang megah, Raja Dewa Titan membungkuk kepada Lingxia Tianjun dan berkata, "Tuan Tianjun, inilah yang terjadi. Pasukan keluarga Bai menghabisi 300.000 bawahanku. 3 jenderal besar, Tashiguluo dan Spartaro juga dihabisi. Tolong Tuan Tianjun tegakkan keadilan bagi bawahan dan hukumlah Raja Dewa Baicheng dengan keras." Mendengar ini, Lingxia Tianjun memandang Raja Dewa Baicheng dan nadanya tiba-tiba menjadi dingin. Apakah yang dikatakan Raja Dewa Titan itu benar? "Itu benar," kata Raja Dewa Baicheng. "Sombong." Lingxia Tianjun benar-benar marah. Pada saat ini, Tanyun mengirim transmisi suara kepada Raja Dewa Baicheng. "Kemampuanku untuk melompati tantangan dan dengan bantuan Yisan, pembunuhan Tashiguluo dan Spartaro tidak dapat diungkapkan kepada orang lain. Kalau tidak, musuhku akan mengirim orang yang lebih kuat untuk menghabisiku di masa depan. Pada saat itu, aku akan kurang beruntung." Raja Dewa Baicheng berkata, "Yuner, jangan khawatir. Aku akan mengurus pembunuhan ini untukmu." Tanyun berkata, "Kamu tidak perlu khawatir, aku jamin kamu aman dan sehat." Ketika mereka berdua mentransmisikan suara mereka, Lingxia Tianjun memandang Baicheng dan berkata, "Tianjun ini tidak akan pernah memaafkanmu dengan mudah." "Guru, murid ingin mengatakan sesuatu." Pada saat ini, Tanyun membungkuk. "Yuner, kamu tidak perlu memohon belas kasihan untuk masalah ini," kata Lingxia Tianjun.
Guru, murid tidak akan memohon pengampunan Raja Dewa Baicheng, tetapi ada beberapa fakta yang harus diberitahukan kepadamu, kata Tan Yun. Baiklah, kalau begitu kamu bicara, kata Ling Xia Tianzun. Tan Yun berkata dengan jujur, 300.000 pasukan Titan semuanya dihabisi oleh murid. Apa? Kamu yang menghabisinya? Ling Xia Tianzun berkata dengan tidak senang. Ya, itu benar, Guru. Tan Yun berkata dengan wajah lurus. Guru, dengarkan muridmu dulu. Benar bahwa kota militer Titan pertama kali menemukan besi meteorit, tetapi mereka berhenti menambang di tengahnya, dan kemudian ditemukan oleh pasukan keluarga Bai. Mengapa pasukan keluarga Bai tidak dapat menambang? Tidak ada peraturan untuk membuktikan bahwa tambang itu berasal dari kota militer Titan. Tapi bagaimana dengan mereka? Mereka memotong tangan 3.000 pasukan keluarga Bai yang sedang menambang dan kemudian menghabisi mereka secara brutal. Menghabisi musuh berarti membalas dendam. Biarkan Raja Dewa lainnya tahu bahwa pasukan keluarga Bai tidak pernah memprovokasi masalah. Tetapi aku juga tidak takut pada pasukan manapun. Jadi murid menghabisi 300.000 pasukan Titan. Tentu saja ini hanya salah satu alasannya. Alasan kedua adalah bahwa 3 jenderal besar dari kota militer Titan ingin menghabisi murid. Jadi Raja Dewa Baicheng melakukannya. Juga, Tashigulo dan Spartaro adalah murid Raja Dewa Titan. Mereka ingin membalas dendam atas kematian putra Raja Dewa Titan. Jadi mereka ingin menghabisi murid. Ketika mereka menyerang murid, mereka berdua membuat pernyataan kasar pada identitasku. Mereka tidak menganggap guru serius. Mereka bahkan ingin menghabisi murid dan menghabisi 97.000 pasukan keluarga Bai yang hadir. Mendengar ini, Ling Xia sangat marah. Yuner, apakah Tashigulo dan Spartaro benar-benar tidak menganggap guru? Ya, itu benar, Guru. Tan Yun berkata dengan hormat. Jika bukan karena kedatangan Raja Dewa Baicheng yang tepat waktu, murid dan lebih dari 90.000 pasukan keluarga Bai semuanya akan mati. Guru, apakah menurutmu aku masih muridmu? Tashigulo dan Spartaro bahkan berani melakukan hal itu. Siapa yang memberi mereka keberanian? Jelas itu adalah Raja Dewa Titan. Atau itu diperintahkan oleh Raja Dewa Titan. Raja Dewa Titan di samping buru-buru berkata, Tuan Tianzun, Jing Yun tidak masuk akal. Tan Yun menyela, ya aku akan membuatmu percaya. Setelah dia berbicara, Tan Yun berbalik dan membungkuk pada Ling Xia. Guru, silahkan lihat. Tan Yun membalik tangan kanannya, dan sepotong kekuatan ilahi memadatkan gambar memori dari kehampaan. Dalam gambar tersebut, Tashigulo berkata dengan sungguh-sungguh kepada Spartaro, kakak senior, habisi Jing Yun, lalu habisi semua pasukan keluarga Bai, dan kemudian ciptakan ilusi bahwa mereka dihabisi oleh iblis wilayah luar. Tidak ada yang tahu kita melakukan hal ini. Baiklah, Spartaro menjawab. Tashigulo menatap Tan Yun, matanya merah. Kamu bajingan menghabisi anak guruku selama upacara ulang tahun Li Xin dan Li Ximin. Dan hari ini, kamu menghabisi anakku. Wakil komandan ini ingin kamu mati. Ketika dia melihat ini, Raja Dewa Titan melebarkan matanya. Sementara wajah Ling Xia Tianzun menjadi suram. Gambar memori berikutnya membuat Ling Xia Tianzun lebih marah. Dalam gambar, Tan Yun yang terluka parah dan berdarah dari 7 lubang ditunggangi oleh Spartaro dalam upaya untuk mematahkan leher Tan Yun. Ketika leher Tan Yun dipelintir hingga batasnya, Jenderal Besar Bai Feng di perahu melihat penampilan tragis Tan Yun, dan dia meraung. Spartaro, Jing Yun adalah murid langsung yang disukai oleh Tuan Tianzun. Kamu tidak bisa menghabisi dia. Memangnya ada apa jika murid Tianzun? Ketika komandan ini menghabisinya, dan kemudian menghabisimu, siapa yang akan tahu bahwa Jing Yun dihabisi oleh komandan ini, kata Spartaro. Segera, Tan Yun merilis gambar memori dan berkata, Guru, jika bukan karena kedatangan Raja Dewa Baicheng saat itu, murid ini pasti sudah mati. Ling Xia Tianzun sangat marah, sehingga tubuhnya yang lembut bergetar. Dia menjulurkan jari dan menunjuk ke arah Raja Dewa Titan dengan marah. Spartaro adalah muridmu. Dia bahkan berani memarahi Tianzun ini. Raja Dewa Baicheng benar untuk menghabisinya. Spartaro dan Tashigulo memang pantas dihabisi di tempat. Melihat kemarahan Ling Xia Tianzun, Raja Dewa Titan berlutut dengan tulus dan ketakutan. Itu karena disiplin bawahan tidak ketat dan bawahan bersalah. Pada saat ini, Tan Yun menambahkan bahan bakar ke api. Tentu saja kamu bersalah.
Beraninya murid-muridmu memarahi guruku seperti itu. Juga mereka berdua begitu berani ingin menghabisiku. Siapa lagi kalau bukan kamu yang mengajari mereka?" Mendengar itu, Raja Dewa Titan menatap Tan Yun. "Jing Yun, kamu omong kosong." "Cukup." Ling Xia Tianjun memelototi Raja Dewa Titan, dan tidak ada keraguan dia berkata, "Pergi ke istana Hongmeng untuk Tianjun ini. Berlutut selama setengah tahun lalu bisa pergi. Jika bukan karena fakta bahwa kamu menggulingkan aturan Hongmeng Supreme pada tahun-tahun itu. Jika tidak, Tianjun ini benar-benar ingin menghabisimu." "Terima kasih atas rahmat Tuan Tianjun karena tidak menghabisiku. Bawahan akan segera keluar." Raja Dewa Titan buru-buru mundur. "Guru, lepaskan amarahmu dan jaga kesehatanmu," kata Tan Yun dengan hormat. Setelah Ling Xia Tianjun selesai berbicara, dia memandang Raja Dewa Baicheng dan berkata, "Sebelumnya, ada 10 Raja Dewa utama di alam Dewa Hongmeng. Kemudian Raja Dewa Yuan telah tiada, dan sekarang ada kekurangan posisi. Mulai sekarang, Tianjun ini mengakuimu sebagai salah satu dari 10 Raja Dewa teratas, dan kamu akan sejajar dengan 9 Raja Dewa lainnya. Pada saat yang sama, Tianjun ini juga akan mengalokasikan 60 juta prajurit surgawi ke kota militer King Tian yang akan berada di bawah kendalimu." Mendengar ini, Raja Dewa Baicheng sangat bersemangat sehingga dia segera bersujud. "Terima kasih Tuan Tianjun atas kebaikanmu." "Ya baiklah, kamu mundur. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Yuner," kata Ling Xia Tianjun. "Bawahan pergi dulu." Setelah memberi hormat, Raja Dewa Baicheng mengirim transmisi suara ke Tan Yun. "Yuner, aku diberkati karenamu. Orang tua ini menunggumu di luar." Setelah Raja Dewa Baicheng membuat transmisi suara, dia melangkah keluar dari aula dengan suasana hati yang melonjak. "Aku tidak tahu apa yang diperintahkan guru," Tan Yun berkata dengan hormat. Ling Xia Tianjun tersenyum sedikit dan berkata, "Yuner, gadis kecilku telah jatuh cinta padamu pada pandangan pertama sejak upacara ulang tahun. Dalam jurang menelan dewa, kamu menyelamatkan hidupnya lagi. Dan apakah kamu tahu perasaannya untukmu?" Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan jujur, "Guru, murid tahu itu." "Ya." Ling Xia Tianjun memandang Tan Yun dengan persetujuan. "Sejujurnya, guru sangat menghargaimu. Meskipun kamu memiliki banyak istri, kamu masih calon menantu terbaik di pikiran guru. Katakan apa yang ada di hatimu. Apakah kamu bersedia menikah dengan Si Yin?" Setelah mendengarkan, Tan Yun membungkuk dan berkata, "Terima kasih guru, tetapi murid tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Untuk sementara, aku tidak tahu bagaimana perasaanku tentang Si Yin." "Ya, aku mengerti. Guru hanya sedikit cemas." Ling Xia Tianjun tersenyum. "Bagi guru, memberi kamu lebih banyak waktu untuk bergaul dengan Si Yin, sehingga kamu bisa menumbuhkan perasaan." "Terima kasih guru atas pengertianmu." Tan Yun tahu bahwa dia tidak dapat menolak di tempat dan menyangkal wajah Ling Xia Tianjun, karena dia tahu bahwa Ling Xia Tianjun adalah seorang wanita dengan hati ular dan kalajengking. Dia akan memilih untuk menghancurkan apa yang tidak bisa dia dapatkan. Tidak peduli seberapa besar dia menyukai dirinya sendiri, itu sama saja. Ling Xia Tianjun tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, Yuner, guru memberimu teknik rahasia Dao Guizhong. Apakah kamu menemukan sesuatu yang tidak kamu mengerti saat berkultivasi? Jika ada, ingatlah untuk datang dan bertanya kepada gurumu." Murid telah berlatih dengan lancar untuk saat ini. Jika ada sesuatu yang tidak mengerti, maka aku akan bertanya kepada guru, kata Tan Yun. Ling Xia Tianjun berkata, "Baiklah, lanjutkan dan lakukan urusanmu sendiri. Guru punya sesuatu untuk ditangani." Tan Yun membungkuk dan keluar dari aula, lalu memandang Mu Zhen Tianjun dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih kakak senior. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tidak membantumu ketika aku tiba." Mu Zhen Tianjun tersenyum ringan dan sepasang lesung pipi muncul dari pipi harum yang cukup menyentuh. Setelah itu, Tan Yun dan Mu Zhen Tianjun mengobrol sebentar dan kemudian berjalan keluar dari istana Hongmeng dengan Raja Dewa Baicheng. Mereka melihat bahwa Raja Dewa Titan yang setinggi 1000 kaki sedang berlutut. "Jing Yun, Raja Dewa Baicheng, kalian kejam," bisik Raja Dewa Titan. Raja Dewa Baicheng tersenyum. "Oh benar, Raja Dewa ini memiliki kabar baik untuk memberitahumu bahwa aku diangkat sebagai salah satu dari 10 Raja Dewa teratas oleh Tuan Tianjun." Raja Dewa Titan yang berlutut memerah karena marah dan berteriak keras.
Tashiguluo, Spartaro, jangan khawatir, guru pasti akan membahas dendam untuk kalian. Pada saat ini, Tanyun berkata sambil mencibir. Raja Dewa Titan, apakah menurutmu aku ini kejam? Mari kita tunggu dan lihat, dan beritahu betapa kejamnya aku di masa depan. Pada saat ini, Tanyun mengambil keputusan. Selanjutnya, sebelum menemukan mantan bawahannya, dia harus terlebih dahulu membahas dendam pada Raja Dewa Titan. Setelah itu, Tanyun dan Raja Dewa Baicheng meninggalkan Gunung Suci Hongmeng dan tiba di aula teleportasi. Kamu bisa kembali ke kota militer King Tian. Aku punya beberapa hal untuk ditangani, dan itu akan memakan waktu beberapa tahun sebelum aku kembali. Raja Dewa Baicheng mendesak. Aku tidak akan bertanya apa yang akan kamu lakukan. Kamu harus ingat bahwa kamu harus lebih berhati-hati setiap saat. Ya, jangan khawatir, Yisan bersamaku, dan tidak ada seorang pun di bawah Raja Dewa peringkat 5 yang bisa menghabisiku. Setelah Tanyun mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Dewa Baicheng, dia berjalan menuju aula teleportasi. Saat melewati formasi teleportasi yang menuju ke kota Dewa Titan, Raja Dewa Baicheng memperhatikan bahwa langkah Tanyun sedikit berhenti, dan segera Tanyun melangkah ke formasi teleportasi yang menuju ke kota Dewa Yuan. Melihat formasi teleportasi yang kosong, Raja Dewa Baicheng mengerutkan kening dan berkata diam-diam. Yuner berhenti, memilih untuk memasuki formasi teleportasi yang mengarah ke kota Dewa Yuan. Yuner benar-benar orang yang tidak bisa menaruh pasir di matanya. Jika aku tidak salah, dia akan tiba di kota Dewa Yuan terlebih dahulu, dan kemudian terbang ke kota Dewa Titan untuk membahas dendam pada klan Titan. Tampaknya kota Dewa Titan akan ada badai berdarah. Oke guys, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.